Kami dari kelompok ROL yang terdiri dari Pratiwi, Nurmalasari, dan juga Ade Ilyasa. Baharudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Tahun 1954, ia berkuliah di ITB dan melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Pada 1973, Habibie diminta Soeharto pulang ke Indonesia karena faktor keadaan dan situasi. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai 1998. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto. Meski hanya 17 bulan, masa pemerintahannya krusial. Kebebasan pers lahir di masa pemerintahan Habibie di tengah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selain itu, ia juga memprakarsai Bank Indonesia yang independen agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Pada tahun 1999, Habibie melaksanakan pemilu demokratis yang merasa selalu berjurdil. Namun, pemerintahannya mendapat kritik paling keras karena lepasnya Timor dari Indonesia. Pada tahun 1999, Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Habibie meninggal dunia di Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019. Nilai-nilai aktualisasi yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Bapak B.J. Habibie selalu mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia bekerja keras untuk memajukan Indonesia khususnya di bidang teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, akuntabel. Bapak B.J. Habibie dikenal dengan integrasinya yang tinggi. Ia bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, serta selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Habibie adalah seorang ahli di bidang dirgantara dan memiliki pemikiran yang visioner. Ia mampu menciptakan terobosan-terobosan di dunia teknologi, seperti pengembangan industri pesawat terbang di Indonesia, yang menunjukkan kompetensinya yang luar biasa. Yang keempat yaitu nilai harmonis. Bapak Habibie dikenal sebagai sosok yang ramah, santun, dan mampu menjalani hubungan dengan baik dengan siapa saja. Ia mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan pribadinya. Yang kelima yaitu nilai loyal. Bapak Habibie memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Ia selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya. Baharudin Yusuf Habibie atau kita kenal sebagai B.J. Habibie adalah tokoh yang sangat biasa. Beliau menuangkan nilai-nilai adaptif tergambar dari bagaimana beliau mampu beradaptasi dan inovatif dengan perkembangan teknologi dunia. Beliau dikenal sebagai jenius bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Di saat selesai kuliah, B.J. Habibie rajin membuat penelitian sehingga dalam sebuah penelitiannya temuannya tersebut dipakai oleh NATO sebagai acuan untuk standar desain pesawat. Dalam nilai kolaboratif pun, Habibie berkontribusi besar untuk negeri ini dalam menerbangkan kedirgantaraan Indonesia. Setelah meninggal ilmu di Jerman pada 1978, Habibie berhasil melahirkan pesawat paling legendaris yaitu N250 atau kita kenal sebagai Gatot Kaca. B.J. Habibie berhasil menerbangkan Gatot Kaca pada 10 Agustus 1995 di atas langit kota Bandung dan dicatatkan dalam sebuah buku yang berjudul Habibie Pulang, Indonesia Pun Terbang.